Halo semua, akhirnya kita bisa kembali lagi nih untuk rangkum film yang menarik buat kalian. Nah, film kali ini berjudul The Expendables. Sebenarnya film ini sudah diproduksi 3 kali dengan sesi yang berbeda. Namun kali ini kami hanya akan merangkum dulu film The Expendables yang pertama. Film pertama The Expendables ini dirilis pada tahun 2010 dan ternyata disutradari langsung oleh Sylvester Stallone yang juga berperan sebagai aktor utama dalam film tersebut. Kalau kalian sudah kenal sama Bang Sylvester ini sih, rasanya udah gak heran kalau film yang diperaninnya ini selalu bergenre action atau film laga gitu deh. Ya seperti film The Expendables ini. Biar kalian tahu betul bagian menariknya, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan suatu kelompok pembajak yang sedang menyiapkan eksekusi para sandera mereka. Kejadian ini berlokasi di teluk yang berada di Somalia. Terlihat kelompok itu membawa senjata lengkap yang siap digunakan untuk mengeksekusi sandera. Tak lama setelah salah satu sandera tereksekusi, muncul sorotan laser merah dari kelompok pria gagah yang dipimpin oleh Sylvester Stallone yang berperan sebagai Barney. Ya, dia adalah pemimpin kelompok penyelamat ini. Gunner, salah satu anggota dari kelompok yang dipimpin Barney ini, memulai tembakan secara brutal. Akhirnya aksi tembak-menembak pun terjadi. Ya, Gunner memang memiliki sifat yang cukup agresif dan menyeramkan. Malah kadang terkesan seperti psikopat. I killed them all! I don't care! Drop your guns! Bullets go faster than blades. Setelah kejadian itu, para kelompok penyelamat ini kembali ke markas. Ya, mereka memang dibayar untuk melakukan sebuah misi penyerangan. Entah itu untuk menyelamatkan sandera ataupun serangan atas dasar lainnya. Ya, kayak tergantung bayaran gitu deh. Melihat lebih lanjut, film ini juga terdapat adegan romansa di mana para kelompok bayaran ini memiliki kisah cintanya masing-masing. Tak terkecuali sang aktor utama Sylvester Stallone. Kayak adegan-adegan yang unyu-unyu gitulah. Suatu hari mereka mendapatkan panggilan sebuah misi baru. Tentu semua kesepakatan itu dimulai dan diambil oleh si pemimpin Barney Rossi. Ya, pertemuan Barney dan klien barunya ini sangatlah tertutup. Mereka bertemu di sebuah gereja untuk membahas kesepakatan penyusupan serangan selanjutnya. Nampaknya di sana ada sedikit reunian nih. Di sana Barney bertemu dengan Trent yang diperankan oleh Arnold si badan besar. Karena satu hal dan lainnya, Barney menyepakati misi tersebut ketimbang si Trent yang memilih mundur karena merasa misi tersebut sangatlah tidak beresiko. Setelah kesepakatan itu, Barney kembali ke markas dan hendak menemui para anggotanya untuk membahas misi selanjutnya seperti apa. Ternyata Gunner lebih dulu menemui Barney untuk memperbaiki kesalahannya dan ingin tetap bergabung di misi selanjutnya itu. Namun keputusan Barney sudah bulat. Gunner tidak diikut sertakan dalam misi ini karena kebiasaannya yang selalu gegabah dan seakan seperti psikopat. Gunner pun terlihat kecewa dan meninggalkan dengan wajah kesalnya, seakan seperti memberi ancaman pada Barney untuk balas dendam. Di sana Barney langsung menemui anggota timnya dan mereka pun rapat bersama membahas bagaimana strategi dalam misi ini akan berlangsung. Barney memutuskan bahwa ia dan Chris akan mengunjungi lokasi terlebih dahulu untuk mencari tahu kondisi di sana dan menggali setiap informasi yang bisa didapat. Semua tim pun sepakat. Chris dan Barney pun akhirnya terbang menggunakan pesawat andalan mereka menuju lokasi yang dikenal dengan nama Pulau Vilena.
Mereka berpura-pura menjadi pengamat hewan dan hendak mengambil foto dari hewan-hewan langka. Ya, karena wilayah ini sebenarnya sudah beda bagian dari negara gitu. Mereka diperiksa dengan penuh kecurigaan ketika tiba di pos pemeriksaan. Kayak ngecek paspor dan sebagainya gitu leh. Barney dan Chris pun disetujui untuk masuk wilayah tersebut. Namun petugas pemeriksa tetap melaporkan kecurigaannya pada atasannya. Army. Di Pulau Vilena, Barney dan Chris menemui seorang wanita yang juga berperan sebagai informan, sekaligus tour guide di wilayah tersebut. Ia bernama Sandra. Dengan paras yang cantik dan menawan, ternyata Barney dibuat terpesona oleh Sandra. Ya, selipan kisah Unyu ini emang jadi salah satu best part gitu dalam film ini. Ada kisahnya si Barney, ada juga kisahnya si Chris. Mereka bertiga pun akhirnya berkeliling dan menuju lokasi utama dalam misi itu, yakni wilayah dari pimpinan kejam di pemerintahan Vilena yang bernama Garza. Where is your manpower? Selanjutnya Chris memilih untuk memantau wilayah dengan caranya sendiri, sedangkan Barney dan Sandra menuju ke perbatasan area wilayah Garza tersebut. Jadi mereka kayak pisah gitu. Setiba di batas wilayah Garza, Barney dan Sandra mendapat tekanan dari anak buah Garza yang memang sedang melakukan patroli. Jadi si Barney sama si Sandra ini ketahuan gitu sih. ¿Qué haces aquí? ¡Fuerza divertida! Perkelahian dan adu tembak pun terjadi di sana setelah para anak buah Garza mencurigai tingkahnya Barney. Namun tak lama Chris datang dan mereka pun bisa menghabiskan dan memenangkan perkelahian tersebut. Tapi sayangnya informasi kejadian ini telah sampai lebih dulu ke Garza, dan dia pun akhirnya melakukan pengejaran terhadap Barney dan Chris. Barney, Chris, dan Sandra melarikan diri dengan segala kemampuannya. Sandra pun memilih untuk tidak ikut dengan mereka, karena ia ingin tetap menyelamatkan Pulau Vilena dari kekejaman Garza. Ya, aksi kejar-kejaran ini cukup membuat tegang, karena adanya adu tembak yang tak terhindarkan. Namun, Barney dan Chris akhirnya berhasil kembali menaiki pesawat kecilnya untuk keluar dari pulau tersebut. Sebelum mereka menjauh, Chris sempat menembakkan rudal dengan melakukan serangan balik ke gerombolan Garza. Mereka pun kalang kabut menerima tembakan besar dari Chris. Wah, padahal ini baru menggali informasi saja nih, belum melaksanakan misi secara full team. Scene keunyuan kembali diperlihatkan dalam film ini. Kali ini selepas pertemuan pertama di Pulau Vilena, Chris mendapati kekasihnya terluka akibat kekerasan yang dilakukan pacar barunya. Ya, jadi Chris sempat diselingkuhi gitu, karena kekasihnya nyangka Chris gak akan kembali. Namun Chris sadar bahwa pacar baru kekasihnya itu bukanlah lelaki baik-baik. Karena tahu kekasihnya babak belur, Chris bermaksud untuk memberi pelajaran pada pacar barunya itu. Gimana sih, ribet ya? Kok mau ya Chris balikan lagi padahal udah diselingkuhi gitu? Ya entahlah, namanya juga terlanjur cinta ya kan. Let's have kept it the way it was. Keep the bitch, cause I'm done with it. Oke, cerita kembali memperlihatkan Barney dan kawan-kawan bagaimana strategi mereka untuk bisa menembus Pulau Vilena dan menjatuhkan pemerintahan Garza yang kejam itu. Bersamaan dengan itu, Sandra tertangkap karena dicurigai membantu tindakan Barney dan Chris saat itu. Sandra pun diinterogasi dan cukup mendapatkan penyiksaan yang mengerikan. Duh, kasihan ya. Rencana yang disiapkan Barney dan timnya cukup matang, walaupun ia merasa ini misi yang sangat berbahaya. Di satu sisi, ia dan tim sudah terlanjur menyepakati kerjasama tersebut. Jadi ya mau gimana lagi gitu.
Ketika Barney dan Lee dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Gunner yang ternyata sengaja menyerang Barney karena dibayar oleh Garza. Ya, jadi Gunner ini ternyata menceritakan rencana si Barney pada Garza. Gunner merasa sakit hati karena sudah tidak diakui lagi dalam tim. Perkelahian pun terjadi lagi. Barney dan Lee berkelahi dengan Gunner. Terlihat mereka seperti tidak kenal satu sama lain seperti sebelumnya. Namun ya namanya juga film, jagoan ya jelas lah menang. Si aktor utama dong tentunya. Kalau kalah malah selesai nanti filmnya. Singkat cerita, Gunner ditembak dan mengalami luka yang sangat parah. Terlihat sih seperti sudah siap menghadapi kematian. Tapi kita lanjut dulu nih ke alur cerita selanjutnya. Cerita dalam film ini semakin memperlihatkan khas dari genre film action. Misi yang disepakati Barney dan tim akhirnya dimulai. Pasca penyerangan yang dilakukan oleh Gunner, Barney dan kawan-kawan semakin matang untuk mempersiapkan kunjungannya ke Pulau Vilena. Ya, sudah tentu untuk bertempur meruntuhkan kekuasaan Garza yang kejam itu. Sekaligus Barney mendapati kabar bahwa Sandra disekap oleh pasukan Garza. Maka perjuangan Barney dalam misi ini sekaligus untuk menyelamatkan wanita yang membuatnya terpesona itu. Sesampainya di Pulau Vilena, mereka langsung menuju ke markas Garza, di mana scene pada bagian ini berlatar waktu malam hari. Barney dan timnya pun membagi tugas. Mereka akan menaruh peledak untuk menghancurkan markas Garza dan para anggotanya itu. Barney memilih mengambil jalur gudang, di mana itu adalah tempat penyekapan Sandra. Barney menyuruh tim lainnya untuk menyusup ke area utama. Ya, Barney emang sekalian mau nyelamatin si Sandra. Tapi sayang, dia sudah memberi instruksi pada timnya jika Barney tidak keluar dari gedung dalam waktu 10 menit, ledakan saja bomnya. Benar saja, Barney mendapati musuh yang memergokinya ketika hendak keluar bersama Sandra. Perkelahian yang berat pun tak terhindarkan. Barney dikepung dan hampir tidak bisa meloloskan diri. Ya, sayangnya Sandra berhasil ditangkap kembali bersamaan dengan tim Barney yang meledakkan markas tersebut. Namun Garza berhasil kabur. Oh iya, saya lupa kasih tahu. Jadi Garza ini bekerja sama dengan jenderal setempat untuk melancarkan aksi kriminalnya. Dan jenderal itu merupakan ayah dari Sandra yang menolak keras kehadiran Garza karena telah merusak pemerintahan setempat tersebut. Sang jenderal pun dimanfaatkan hingga ia kelewat batas. Jadi di sini terlihat Sandra menjadi Sandra. Gimana ya? Ya, pokoknya si Sandra di Sandra gitulah. Singkatnya, pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh Barney dan kawan-kawan. Ya, si Garza akhirnya lenyap ketika ia mengancam akan membunuh Sandra. Barney juga terlihat masih tertarik pada Sandra dan ingin menyelamatkannya. Tembakan pistol bertubi pun mengoyak dada Garza sekaligus ditutup oleh pisau yang dilemparkan oleh Chris. Misi pun selesai. Di akhir film, Barney dan kawan-kawan merayakan kemenangan di kafeteria. Di sana juga terlihat ada Gunner yang ternyata bangkit dari kematiannya. Maksudnya peluru yang ditembak Barney belum fatal-fatal amat, jadi Gunner masih selamat gitu. Keceriaan dan kesenangan mereka pun mengakhiri film ini. Mereka senang dengan keberhasilan misi tersebut. Oke deh, begitulah akhir dari film The Expendables 1 ini. Selamat beraktivitas kembali penontonku dan terima kasih.